Oke teman-teman, kita mulai ya. Coba bayangin, ada sebuah gerbang baru yang terbuka di depan kalian. Tapi, ini bukan gerbang dengan cahaya silau atau suara gemuruh yang dramatis. Bukan, suaranya justru lebih real. Rentetan notifikasi, grafik di dashboard yang naik turun, dan spidol yang berdecit di papan tulis pas lagi nulis hipotesis. Nah, selamat datang di gerbang selanjutnya, misi baru dalam perjalanan inovasi kalian. Dan kalimat ini benar-benar jadi pegangan kita di misi kali ini. Khusus buat kalian, para mahasiswa inovasi digital, ini adalah prinsip yang bakal memandu setiap langkah kalian ke depan. Serius, ini bukan lagi soal seberapa keren ide kalian, tapi seberapa tajam dan seberapa cepat kalian bisa ngambil keputusan yang tepat. Tenang aja, di perjalanan ini kalian gak bakal sendirian. Kalian akan dipandu oleh dua sosok kunci yang jadi pilar utama di sebuah startup. Yuk, kenalan sama Raisa yang bakal aktif dalam mode CEO dan Ray dalam mode CTO. Anggap aja mereka ini mentor kalian dalam misi ini. Nah, kita mulai dari Raisa. Ini nih yang menarik. Kalian kan udah jago nih di design thinking, udah belajar soal empati. Raisa ini akan mendorong kalian satu level lebih dalam. Pertanyaannya bukan lagi cuma apa masalahnya, tapi apakah masalah ini beneran layak untuk diperjuangkan? Punya nilai yang cukup besar nggak sampai-sampai energi, waktu, dan sumber daya tim kalian yang berharga itu pantas dikorbankan? Dalam kan? Jadi, tugas Raisa ini krusial banget. Pertama, dia itu kayak penjaga gawang visi kalian. Mastiin tim gak lari kemana-mana dan tetap fokus ke masalah inti. Kedua, dia bakal terus-terusan nantang kalian buat ngebuktiin apakah solusi yang kalian tawarkan itu beneran punya nilai? Mana buktinya? Bukan cuma asumsi. Dan yang paling penting, siap-siap aja, dia bakal ngasih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin gak nyaman. Kayak, emang siapa sih yang peduli sama ini? Pertanyaan inilah yang maksa kalian buat ngambil keputusan sulit. Kita lanjut, kita putar haluan, atau pivot, atau kita berhenti. Oke, sekarang kita pindah ke partnernya Raisa, si Ray, sang CTO. Kalau Raisa fokus ke mengapa, Ray ini fokusnya ke bagaimana. Tapi bukan bagaimana cara membangun produk yang sempurna. Sama sekali bukan. Pertanyaan inti Ray itu jauh lebih praktis. Gimana caranya kita bisa dapat jawaban paling jujur dari pengguna dengan cara paling cepat dan paling efisien. Nah, peran Ray ini nggak kalah strategis. Pertama, tugas dia adalah menerjemahkan ide-ide yang masih di awang-awang jadi sebuah eksperimen nyata yang bisa diuji. Kedua, dan ini penting banget, dia yang bantu mutusin apa yang perlu kita bangun sekarang dan apa yang belum perlu dibangun. Tujuannya, biar kita bisa bikin minimum viable product atau MVP secepat mungkin. Versi paling simple dari produk, cuma buat belajar. Dan terakhir, dia yang bakal ngingetin tim, kita baca data ya, bukan ngebela asumsi kita sendiri. Mungkin kalian mikir, wah ini CEO sama CTO kayaknya bakal sering berantem ya. Sekilas mungkin iya. Tapi sebenarnya, inilah ritme inovasi yang sesungguhnya. Ini bukan konflik, anggap aja ini kayak tarian. Sebuah debat sehat yang justru bikin tim maju lebih cepat dan lebih terarah. Coba deh, lihat dialog singkat ini. Ini pas banget ngegambarin dinamika mereka. Raisa ngelihat data yang kurang meyakinkan, langsung siap ambil keputusan tegas. Kita harus pivot, kita harus ganti arah. Tapi Ray langsung ngerem, setuju. Tapi kalau ganti arah tanpa hipotesis baru yang mau diuji, itu namanya panik, bukan strategi. Kelihatan kan? Saling melengkapi. Jadi, ini poin kuncinya. Tarik ulur antara visi dan eksekusi ini bukan drama. Ini adalah alur kerja yang nyata dan jadi jantungnya metode Lean Startup. Tujuannya bukan buat nentuin siapa yang paling benar atau siapa yang menang argumen, bukan. Tujuannya adalah gimana caranya kita semua sebagai satu tim bisa belajar bareng secepat-cepatnya. Oke, sekarang kita ngomongin kalian. Kenapa sih kalian udah siap buat tantangan ini? Karena kalian itu bukan mulai dari kertas kosong loh. Kalian udah punya fondasi yang kuat banget dari design thinking. Kalian udah tahu caranya berempati sama pengguna. Sekarang, saatnya naik level. Dan ini adalah 3 upgrade pola pikir yang perlu kalian install. Pertama, dari yang tadinya cuma berempati, sekarang kita melakukan eksperimen. Kedua, dari yang tadinya cuma punya ide, sekarang kita jadi pemburu bukti. Dan yang ketiga, yang paling penting, ubah mindset dari sekedar mengerjakan tugas kuliah, jadi membuat keputusan bisnis yang nyata. Anggap aja mata kuliah ini laboratorium yang aman buat kalian untuk gagal dengan cepat dan belajar dengan nyata. Dan semua proses yang kita bahas tadi punya satu nama keren, yaitu Validated Learning. Apaan tuh? Gampangnya gini, ini adalah cara disiplin buat berhenti berasumsi dan mulai menguji. Jadi, daripada kita ngabisin waktu berbulan-bulan bikin produk super lengkap yang belum tentu laku, mending kita bangun sesuatu yang kecil, ukur hasilnya, belajar dari data, terus ulangi lagi siklusnya. Cepat, efisien, dan cerdas. Jadi, inilah titik awalnya. Misi kalian dimulai sekarang juga.
Dan misi pertama ini bukanlah ujian tentang seberapa banyak teori yang kalian hafal, bukan. Ini adalah tes kesiapan mental. Apakah kalian benar-benar siap untuk berpikir dan bertindak seperti seorang inovator sejati? Dan sebelum kita tutup, dengerin baik-baik pesan pamungkas dari Ray. Kalau kamu takut salah, kamu akan lambat. Di dunia startup, lambat itu bahaya. Tapi kalau kamu ingin belajar, kamu akan kuat. Kecepatan itu datangnya bukan dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk salah dan kemauan untuk belajar dari kesalahan itu secepat mungkin. Itulah yang bikin kalian kuat. Dengan ini, anggap saja transisi kalian sudah dimulai. Sistemnya aktif. Kalian bukan lagi cuma mahasiswa yang ngerjain tugas. Kalian adalah seorang inovator dalam pelatihan, dengan kemampuan untuk membuat keputusan yang akan membentuk masa depan proyek kalian. Pertanyaannya sekarang tinggal satu, dan ini untuk kalian. Di dunia lean startup yang terus bergerak, mereka yang diam gak akan pernah belajar apa-apa. Berdiam diri artinya siap-siap tertinggal. Jadi pertanyaannya simpel, apakah kalian siap untuk bergerak? Karena misi kalian telah resmi dimulai.